Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, Bapak Ibu guru dan anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 9 Malang yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah melimpahkan keteguhan kejujuran di hati kita, karena Allah telah memberikan nikmat sifat-sifat jujur dalam kehidupan keseharian. Ini patut kita syukuri, karena ini merupakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur kita. Beliau adalah teladan kita yang telah memberikan suri tauladan kepada umat manusia dalam sifat-sifat as-siddiq, dalam sifat-sifat kejujuran. Bagaimana ungkapan rasa terima kasih yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan selalu menghaturkan, memanjatkan sholawat serta salam kepada beliau. Ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang mengukuhkan, yang menguatkan sifat kejujuran. Mengapa demikian? Karena sifat jujur sangat penting dalam bermasyarakat. Kalau kita coba membuka Al-Quran, maka kita akan menemukan ayat-ayat yang terkait dengan kejujuran, dengan istilah shadikun dan varian-varian lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sebanyak 145 kali. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jujur sangat penting dimiliki oleh seorang mukmin. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as siddiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk meneguhkan, untuk mengukuhkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim, maka perlu pendampingan orang-orang yang jujur. Perlu didampingi oleh orang-orang yang jujur. Perlu bersama orang-orang yang jujur untuk mengukuhkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Disebutkan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah kebenaran dengan kebenaran dan kejujuran.
Ayat tersebut menunjukkan bahwa karakter, sifat orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa adalah memiliki sifat jujur. Dari dua ayat tersebut menunjukkan bahwa sifat jujur dinisbatkan, diperintahkan, dianjurkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kalau kemudian dua ayat ini kita korelasikan dengan ayat perintah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ada kata-kata amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 183, ada dua kata kunci, yaitu iman dan takwa. Kata kunci ini seiring dengan dua ayat sebelumnya, yaitu perintah tentang kejujuran. Dari dua ayat tersebut ada kata-kata iman dan takwa, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Ada kata-kata iman dan takwa. Dari surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al-Ahzab ayat 70, ayat tentang kejujuran, dan surat Al-Baqarah ayat 183 dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwa puasa akan melahirkan sifat jujur. Sedangkan sifat jujur adalah merupakan identitas seorang muslim, seorang mukmin, seorang muttaqin. Tanpa kejujuran, maka hilanglah identitas seorang muslim, identitas seorang mukmin, identitas seorang muttaqin. Yang kedua, ibadah puasa akan mampu menghadirkan Allah dimanapun ia berada. Bila Allah sudah hadir di dalam hati setiap muslim, bila Allah hadir dalam pikiran setiap mukmin, maka otomatis sifat jujur akan datang dengan sendirinya dalam setiap kehidupan, dalam setiap perilaku. Yang ketiga, kejujuran akan mendatangkan kemaslahatan, baik kemaslahatan yang bersifat mikro maupun kemaslahatan yang bersifat makro. Institusi keluarga apabila dibangun dengan kejujuran, maka akan mendatangkan kemaslahatan bersama. Sebuah negara apabila dibangun dengan kejujuran, maka akan memberikan dampak rasa adil dan rasa makmur kepada umatnya. Demikian kajian singkat pada sore kali ini. Semoga memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.